Di balik dinding kaca gedung pencakar langit yang megah di jantung kota Jakarta, sebuah pengkhianatan darah terjadi lebih dingin daripada hembusan pendingin ruangan di kantor direktur utama. Seorang anak yang dibesarkan dengan segala kemewahan dan kasih sayang, justru tega mengusir ayahnya sendiri dari takhta perusahaan yang telah dibangun dengan cucuran keringat selama puluhan tahun, demi ambisi buta yang akan mengubah segalanya. Matahari pagi itu bersinar sangat terik, memantul pada permukaan kaca gedung PT Dirgantara Jaya yang berdiri angkuh di kawasan bisnis Sudirman. Di lantai paling atas, di dalam sebuah ruangan luas yang beraroma kayu cendana dan kopi mahal, Pal Baskoro duduk dengan tenang di kursi kebesarannya. Rambutnya sudah memutih, namun matanya masih memancarkan ketajaman seorang pemenang yang telah melewati berbagai badai ekonomi. Di hadapannya, Adrian, putra tunggalnya yang baru berusia 30 tahun, berdiri dengan setelan jas seharga puluhan juta rupiah yang tampak kaku. Adrian tidak datang untuk meminta nasihat, melainkan membawa sebuah map merah berisi dokumen pemecatan dan pengambil alihan paksa kekuasaan melalui manipulasi suara Dewan Komisaris. Suara Adrian terdengar datar, tanpa ada sedikit pun getaran emosi saat dia membacakan poin-poin yang menyatakan bahwa ayahnya sudah terlalu tua, kolot, dan menghambat kemajuan teknologi perusahaan. Baskoro hanya diam, menatap foto keluarga kecil di atas mejanya di mana Adrian kecil masih tersenyum lebar sambil memegang mainan pesawat kayu. Dia tidak menyangka bahwa tangan yang dulu dia tuntun untuk berjalan, kini justru menjadi tangan yang mendorongnya keluar dari pintu rumahnya sendiri. Tanpa sepatah kata pun perlawanan, Baskoro berdiri, mengambil tongkat kayunya, dan meninggalkan ruangan itu tanpa membawa apapun kecuali harga dirinya yang masih utuh. Langkah kaki Baskoro bergema pelan di lobi gedung yang luas, di mana para karyawan menunduk dengan rasa iba, namun tak berani bersuara, karena takut pada ancaman Adrian. Di luar gedung, udara panas Jakarta menyambutnya. Namun Baskoro merasa lega, seolah beban berat baru saja terangkat dari bahunya. Dia tidak memanggil sopir pribadinya, melainkan berjalan kaki menuju terminal bus terdekat. Tujuannya hanya satu, sebuah desa terpencil di kaki Gunung Salak yang menjadi tanah kelahiran mendiang istrinya. Di sana, terdapat sebidang tanah tua dan sebuah rumah kayu sederhana yang sudah bertahun-tahun tidak dikunjungi. Selama perjalanan di bus yang pengap, Baskoro memperhatikan pemandangan kota yang perlahan berubah menjadi hamparan sawah hijau. Dia teringat bagaimana dia memulai segalanya dari nol, dari seorang buruh angkut hingga menjadi pemilik kerajaan bisnis. Dan kini, dia kembali ke titik nol dengan hati yang hancur, namun jiwa yang tetap teguh. Dia tahu bahwa roda kehidupan selalu berputar, dan dia memilih untuk membiarkan takdir memainkan perannya tanpa harus menyimpan dendam yang membakar batinnya. Sesampainya di desa, Baskoro disambut oleh aroma tanah basah dan kicauan burung yang jauh lebih menenangkan daripada deru mesin kota. Rumah kayu peninggalan istrinya tampak kusam, tertutup debu dan jaring laba-laba. Namun, baginya itu adalah istana yang paling jujur. Dia mulai membersihkan rumah itu dengan tangannya sendiri, merasakan tekstur kayu yang kasar dan dinginnya air sumur yang menyegarkan. Penduduk desa awalnya tidak mengenali pria tua yang tampak berwibawa ini. Namun, keramahan Baskoro segera meluluhkan hati mereka. Di lahan belakang rumah yang cukup luas, Baskoro melihat potensi yang selama ini diabaikan oleh orang kota. Dia mulai mengumpulkan para petani lokal yang selama ini kesulitan menjual hasil panen mereka karena permainan tengkulak. Dengan sisa tabungan pribadinya yang tidak sempat dibekukan oleh Adrian, Baskoro membangun sebuah koperasi kecil yang berfokus pada pertanian organik premium. Dia mengajari para petani cara mengolah tanah tanpa kimia, memberikan edukasi tentang manajemen distribusi, dan yang paling penting, dia memberikan mereka harapan bahwa tanah mereka bisa memberikan kehidupan yang layak. Sementara itu, di Jakarta, Adrian merayakan kemenangannya dengan penuh kesombongan. Dia segera mengubah kebijakan perusahaan secara drastis, memecat karyawan senior yang setia pada ayahnya,
dan menggantinya dengan orang-orang muda yang hanya tahu cara mengejar angka tanpa memperdulikan etika bisnis. Adrian ingin membuktikan bahwa dia lebih hebat dari ayahnya dengan melakukan ekspansi besar-besaran yang berisiko tinggi. Dia meminjam dana dalam jumlah fantastis dari bank asing untuk proyek properti mewah yang belum tentu memiliki pasar. Kantor PT Dirgantara Jaya yang dulu hangat dengan kekeluargaan, kini berubah menjadi medan perang yang penuh dengan tekanan dan kecemasan. Adrian tidak menyadari bahwa fondasi yang dibangun ayahnya adalah kepercayaan, dan dengan menghancurkan kepercayaan itu, dia sebenarnya sedang menggali lubang kuburnya sendiri. Setiap malam, Adrian berpesta di klub-klub malam elit, merasa bahwa dunia sudah berada di bawah kakinya, tanpa menyadari bahwa bayang-bayang kebangkrutan mulai mengintai dari balik laporan keuangan yang dimanipulasi. Bulan demi bulan berlalu, bisnis pertanian organik Baskoro yang diberi nama Nusantara Green mulai menunjukkan hasil yang luar biasa. Kualitas sayuran dan buah-buahan dari desa itu mulai didengar oleh restoran-restoran bintang 5 dan supermarket kelas atas di kota besar. Baskoro tidak menggunakan iklan besar-besaran, melainkan kekuatan dari mulut ke mulut tentang kejujuran kualitas produknya. Dia sering duduk di teras rumahnya di sore hari, memandangi hamparan tanaman yang tumbuh subur, sambil menyesap teh melati hangat. Dia merasa jauh lebih bahagia di sini daripada saat duduk di kursi direktur utama yang dingin. Para petani kini memiliki penghasilan yang stabil. Anak-anak mereka bisa kembali bersekolah, dan desa itu menjadi hidup kembali. Baskoro tidak pernah menceritakan siapa dirinya yang sebenarnya kepada warga desa. Mereka hanya mengenalnya sebagai Pak Bas, seorang kakek bijaksana yang mencintai tanah dan manusia di atasnya. Namun, di balik ketenangannya, Baskoro tetap memantau perkembangan perusahaan lamanya melalui berita bisnis, dan dia melihat tanda-tanda kehancuran yang sudah dia prediksi sebelumnya. Kehancuran itu datang lebih cepat dari yang dibayangkan. Proyek properti mewah Adrian gagal total karena krisis ekonomi global yang menghantam sektor real estate. Investor mulai menarik dana mereka, dan bank-bank menuntut pembayaran utang yang sudah jatuh tempo. Adrian panik. Dia mencoba mencari pinjaman baru, namun tidak ada satupun lembaga keuangan yang mau membantunya karena reputasi buruk yang dia bangun. Karyawannya mulai melakukan aksi mogok kerja karena gaji yang tertunda, dan nama PT Dirgantara Jaya yang dulu harum kini tercoreng oleh skandal korupsi internal yang dilakukan oleh orang-orang kepercayaan Adrian sendiri. Dalam keputusasaannya, Adrian mendengar tentang sebuah perusahaan agribisnis raksasa yang baru saja naik daun dan memiliki likuiditas yang sangat besar, yaitu Nusantara Green. Dia mendengar bahwa pemilik perusahaan itu sangat dermawan dan sering membantu perusahaan yang sedang kesulitan jika mereka mau mengikuti standar etika yang ketat. Tanpa mengetahui siapa pemilik sebenarnya, Adrian memutuskan untuk pergi ke desa tempat kantor pusat Nusantara Green berada, guna memohon kerjasama atau investasi untuk menyelamatkan perusahaannya. Perjalanan Adrian menuju desa itu terasa sangat panjang dan melelahkan. Dia yang terbiasa dengan mobil mewah ber-AC, kini harus melewati jalanan berbatu dengan mobil sewaan yang sudah tua. Hatinya penuh dengan kegelisahan dan rasa malu, namun dia tidak punya pilihan lain. Ketika dia sampai di alamat yang dituju, dia tertegun melihat sebuah rumah kayu besar yang dikelilingi oleh perkebunan yang sangat asri dan modern. Dia melihat orang-orang desa bekerja dengan senyum di wajah mereka, sebuah pemandangan yang tidak pernah dia lihat di kantornya sendiri. Adrian melangkah menuju teras rumah, di mana seorang pria tua sedang membelakanginya, melihat ke arah pegunungan. Ketika pria itu berbalik, jantung Adrian seolah berhenti berdetak. Di hadapannya berdiri ayahnya, Pak Baskoro, yang tampak jauh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih berwibawa daripada saat terakhir kali dia mengusirnya. Baskoro tidak menunjukkan kemarahan. Dia hanya menatap putranya dengan tatapan yang penuh dengan kebijaksanaan dan sedikit rasa kasihan. Adrian jatuh berlutut di hadapan ayahnya. Air mata penyesalan mulai membasahi wajahnya yang kusam karena stres. Dia menceritakan semua kegagalannya, bagaimana dia kehilangan segalanya,
dan bagaimana dia merasa sangat bodoh karena telah mengkhianati satu-satunya orang yang benar-benar menyayanginya. Baskoro mendengarkan dengan sabar tanpa memotong satu kata pun. Setelah Adrian selesai bicara, Baskoro memegang bahu putranya dan menyuruhnya berdiri. Dia mengatakan bahwa kekuasaan tanpa integritas hanyalah sebuah istana pasir yang akan hancur saat ombak pertama datang. Baskoro menjelaskan bahwa dia tidak membangun Nusantara Green untuk membalas dendam, melainkan untuk membuktikan bahwa bisnis yang berkah adalah bisnis yang memberi manfaat bagi banyak orang, bukan hanya untuk memperkaya diri sendiri. Dia setuju untuk membantu menyelamatkan PT Dirgantara Jaya, namun dengan satu syarat mutlak. Adrian harus melepaskan semua jabatannya, bekerja sebagai buruh lapangan di perkebunan Nusantara Green selama 1 tahun untuk belajar tentang kerja keras dan kerendahan hati. Sementara perusahaan akan dikelola oleh tim profesional di bawah pengawasan Baskoro. Tahun-tahun berikutnya menjadi babak baru dalam kehidupan mereka. Adrian benar-benar menjalankan syarat ayahnya. Dia yang dulu tidak mau tangannya kotor, kini setiap hari bergelut dengan tanah dan pupuk. Dia belajar bagaimana rasanya menunggu tanaman tumbuh, bagaimana rasanya gagal panen karena cuaca, dan bagaimana rasanya berbagi makanan sederhana dengan sesama buruh. Pengalaman ini mengubah karakter Adrian secara total. Kesombongannya luntur, digantikan oleh empati dan ketangguhan mental yang sesungguhnya. Sementara itu, di bawah tangan dingin Baskoro, PT Dirgantara Jaya perlahan bangkit kembali, bukan lagi sebagai perusahaan properti yang rakus, melainkan bertransformasi menjadi perusahaan yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Mereka menjadi mitra utama Nusantara Green dalam mendistribusikan produk pangan berkualitas ke seluruh penjuru negeri. Hubungan ayah dan anak itu pun pulih, bahkan menjadi lebih kuat dari sebelumnya, karena kini didasari oleh rasa hormat yang tulus. Kisah tentang Pak Baskoro dan Adrian menjadi legenda di dunia bisnis Indonesia. Banyak orang belajar bahwa kesuksesan sejati tidak diukur dari seberapa tinggi posisi seseorang, melainkan dari seberapa besar dampak positif yang diberikan kepada orang lain dan seberapa kuat seseorang bisa bangkit dari kesalahan masa lalu. Pada akhirnya, takdir memang membalas segalanya. Namun, takdir juga memberikan kesempatan kedua bagi mereka yang mau belajar dan merendahkan hati. Baskoro membuktikan bahwa kebaikan yang ditanam dengan tulus akan selalu membuahkan hasil yang manis, bahkan jika harus melewati badai pengkhianatan yang paling pahit sekalipun. Di masa tuanya, Baskoro tidak lagi peduli dengan angka-angka di laporan bank. Dia lebih bahagia melihat putranya tumbuh menjadi pria yang berintegritas dan melihat ribuan petani hidup sejahtera di bawah naungan ekosistem yang dia bangun dari sebuah luka yang disembuhkan oleh kerja keras. Terima kasih telah menyimak kisah inspiratif ini sampai akhir. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like sebagai bentuk dukungan agar cerita-cerita bermakna lainnya bisa terus dibagikan. Jika Anda menyukai konten seperti ini, silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Dari daerah mana Anda menonton video ini sekarang? Silahkan tuliskan lokasi Anda di bawah.